Bab 1126 Rencana Istana 9 Kegelapan. 5 api hitam seperti pohon anggur menebas ke arah Zhao Feng dengan kecepatan kilat. Demigod Dark Ocean menggunakan serangan ini dengan buff dari Little World-nya dan bantuan senjata God yang di bawah standar. Tidak ada yang lebih lemah dari Demigod yang bisa bertahan. Demigod Dark Ocean benar-benar marah. Zhao Feng akan mati melawan jurus sekuat itu bahkan jika dia memiliki item dewa defensif di bawah standar. Pada akhirnya, seorang dewa suci tetaplah seorang dewa suci. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan balik Demigod. Petik 2. Para ahli lainnya santai setelah melihat Demigod Dark Ocean melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Dari kelihatannya, Demigod Dark Ocean hanya dilukai oleh Zhao Feng karena dia meremehkan lawannya. Bagaimana mungkin seorang dewa suci tingkat akhir benar-benar menghentikan seorang demigod ketika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka? HMPH, kamu masih punya waktu untuk mencari di tempat lain? Zhao Wan mencibir dengan dingin. Dia jelas tahu kekuatan Zhao Feng, jadi dia tidak khawatir. Ledakan petir angin. Zhao Wan mengendalikan kekuatan petir angin di langit dan bumi dan memadatkannya ke tangannya, lalu melepaskan tornado petir angin ke arah musuh. Kekuatan yang menakutkan. Jangan meremehkan Secret Lord tahap awal ini. Para ahli hanya menyadari bahwa pemilik mata bentuk segudang bukanlah lawan yang sederhana ketika Zhao Wan mengambil tindakan. Meskipun Kun Yun, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei mengkhawatirkan Zhao Feng, mereka mulai rileks setelah melihat bahwa Zhao Wan tidak menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia menghadapi serangan kuat Demigod Dark Ocean dan mengedarkan kekuatan darah dewa di jari telunjuknya. Kali ini, dia benar-benar melepaskan kekuatan garis darah di jarinya. Kekuatan ilahi garis keturunan kuno yang menakutkan terpancar dari jari Zhao Feng. Pada saat yang sama, dunia kecil petir angin Zhao Feng dan domain petir kekuatan fisik bergabung ke dalam gerakannya. Jari yang menghancurkan bumi. Jari Zhao Feng melepaskan gelombang petir angin yang sangat kuat yang melesat ke depan dengan kekuatan absolut. Ledakan, weng gelombang. Badai petir emas merah tak terbatas melesat seperti tiang surga. Warna langit dan bumi berubah. Seolah-olah seluruh dunia akan segera dihancurkan saat badai kehancuran menyapu. Aura ini itu aura garis keturunan kuno dan kekuatan ilahi. Ekspresi Demigod Dark Ocean berubah secara dramatis saat dia merasakan kekuatan ledakan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan merah menyala di tengah ledakan. Dalam sekejap, cahaya kemasan merah menembus dada Demigod Dark Ocean. Lubang kecil lainnya muncul di dada Demigod Dark Ocean, dan darah hitam mulai mengalir keluar. Itu langkah itu lagi. Ekspresi Demigod Dark Ocean jelek. Sementara Istana 9 Kegelapan memiliki keuntungan saat ini dan pasti akan bisa mendapatkan kemenangan pada akhirnya, ada satu aspek yang tidak terkendali, dan itu adalah Zhao Feng. Jika Zhao Feng memiliki kartu tersembunyi lain, gelombang pasang bisa berbalik. Raja Suci Langit Jahat, tarik salah satu dari mereka pergi dan bunuh mereka. Ekspresi Demigod Dark Ocean tetap sama saat dia mengirim pesan kepada Raja Suci Langit Jahat. Dimengerti, Grand Elder. Ekspresi Secret King Weak Sky berubah menjadi kejutan. Dia tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Grand Elder dan menjadi gugup. HMPH, jadi Istana 9 Kegelapan hanya memiliki sedikit keterampilan. Suara ejekan terdengar di jiwa Raja Suci Langit Jahat, tetapi Raja Suci Langit Jahat tidak berani membalas. Perlahan tapi pasti, sekelompok eselon atas dari Istana 9 Kegelapan mulai bergerak menjauh. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Cahaya ungu bersinar di sekitar Zhao Yufei. Dia seperti Dewi Es dan Kristal saat dia mengejar mereka dengan gelombang kuat dari surga bumi Yuan Qi. Sepertinya keluarga Duanmu merasa terlalu santai akhir-akhir ini. Apakah pelajaran yang diberikan Istana 9 Kegelapan kepada mereka tidak cukup? Raja Suci Langit Jahat mengejek dengan dingin saat dia diam-diam berinteraksi dengan anggota lain dari Istana 9 Kegelapan untuk mengatur rencana mereka. Istana 9 Kegelapan akan disingkirkan dari benua hari ini. Ekspresi Zhao Yufei menjadi dingin saat dia melepaskan beberapa berkas cahaya ungu dan emas. Zhao Feng telah memberitahu mereka tujuan akhir dari misi ini, untuk menghabisi Istana 9 Kegelapan.
Zhao Yufei memutuskan untuk berpartisipasi karena dia tidak akan takut menyeret keluarga Duanmu bersamanya jika Istana Sembilan Kegelapan benar-benar hancur. 5 pertempuran di sekitar Pegunungan Sembilan Kegelapan mengguncang langit dan bumi. Kun Yun, Nan Gongsheng, dan Zhao Wan semuanya sibuk mencoba menangani musuh di depan mereka dan tidak menyadari bahwa Zhao Yufei semakin jauh dari mereka. Api mata petir angin, jari menembus langit. Zhao Feng sangat serius dan menggunakan berbagai teknik garis keturunan jiwa dan keterampilan ofensif. Dia mampu menekan demigod Dark Ocean saat ini. Sialan, teknik garis keturunan bocah ini terlalu kuat. Demigod Dark Ocean memiliki ekspresi jelek saat dia mengutuk di dalam hatinya. Zhao Feng terus menggunakan teknik garis keturunan untuk mengganggunya dan kemudian menggunakan jari penetrasi langit. Jari menembus langit sangat cepat, dan dia akan dipukul jika dia tidak berhati-hati. Pada saat ini, ada sekitar 10 lubang kecil di tubuh demigod Dark Ocean. Selain itu, bahkan demigod Dark Ocean tidak dapat pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh jari menembus langit dalam waktu singkat. Zhao Feng juga telah mengaktifkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dan kadang-kadang akan mendekati demigod Dark Ocean untuk menyedot energi dan esensinya. Ada yang salah. Demigod Dark Ocean sepertinya tidak berniat mengalahkanku, dan dia beralih dari menyerang menjadi bertahan. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan saat ini sangat kuat, lawannya adalah seorang demigod. Mengapa yang terakhir menyeret perkelahian dengannya? Tidak bagus, Yufei. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Pada saat ini, Zhao Yufei dan beberapa anggota Istana Sembilan Kegelapan telah meninggalkan wilayah Istana Sembilan Kegelapan. Meskipun Zhao Feng menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa segera bergegas. Begitu dia pergi untuk menyelamatkan Zhao Yufei, demigod Dark Ocean pasti akan mengalahkan Nan Gongsheng, Kun Yun, dan Zhao Wan. Pada saat itu, Zhao Feng pasti akan kalah. Hehehe, sudah terlambat sekarang. Demigod Dark Ocean tertawa dingin. Dari sudut pandangnya, Zhao Yufei sudah mati, dan Zhao Feng dan rekan-rekannya tidak akan bisa melarikan diri. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu dulu. Momentum Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia melepaskan niat membunuh yang menusuk. Garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei memungkinkannya memiliki serangan dan pertahanan yang kuat. Bahkan jika anggota eselon atas dari Istana Sembilan Kegelapan memiliki teknik khusus, Zhao Yufei seharusnya bisa bertahan beberapa saat, jadi Zhao Feng harus membunuh lautan kegelapan demigod sebelum itu. Tribulation Lightning Eye Flame. Baut petir putih yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata kiri Zhao Feng saat niat jiwa yang merusak mulai mengalir. Ledakan, suara mendesing. Sebuah bola simbol petir kesengsaraan dewa yang berkobar yang berisi aura jiwa yang menakutkan mendarat di jiwa demigod Dark Ocean. Arg! Demigod Dark Ocean berteriak. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Suara mendesing. Weng! Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkedip saat dia dengan cepat mendekati lautan kegelapan demigod. Jari yang menghancurkan bumi. Pada jarak sedekat itu, Zhao Feng mengedarkan garis darah kekuatan ilahi di dalam jari telunjuknya tanpa ragu-ragu. Petir angin tanpa batas melesat keluar dari jarinya dan menelan demigod Dark Ocean. Demigod Dark Ocean, yang masih kesakitan karena Tribulation Lightning Eye Flame, dibombardir oleh Fire of Wind Lightning dan Divine Power garis keturunan tertinggi. Disintegrasi mata dewa. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik garis keturunan mata utamanya. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya ungu dan emas yang unik saat lapisan cahaya keemasan transparan menyebar di udara. Cahaya ini langsung melewati demigod Dark Ocean ribuan kali saat menganalisis struktur tubuhnya. Segala sesuatu dalam pandangan Zhao Feng mulai menghilang. Ketika demigod Dark Ocean sadar kembali, dia menyadari bahwa tubuh, jiwa, kekuatan suci, dan bahkan kekuatan ilahinya perlahan-lahan memudar. Kekuatannya juga menurun. Area di sekitarnya benar-benar kosong. Semuanya memudar. Ekspresi demigod Dark Ocean berubah, dan dia bersiap untuk mengambil tindakan untuk menghentikan teknik garis keturunan Zhao Feng, tetapi cahaya abu-abu perak tiba-tiba muncul di belakangnya. Kucing kecil pencuri itu membanting sekop ke kepala demigod Dark Ocean. Pada saat yang sama, Cloud Silkworm Saint Butterfly terbang keluar dari mulut kucing kecil pencuri dan dengan cepat melepaskan beberapa sutra dan beberapa Dream Pollen. Demigod Dark Ocean merasakan kepalanya menjadi pusing, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sesaat.
Zhao Feng terus menggunakan disintegrasi mata dewa dengan kekuatan penuh untuk melemahkan lautan gelap demigod. Tidak baik, demigod Dark Ocean merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, sangat mungkin Zhao Feng akan membunuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhao Feng terus-menerus melukainya dan menyedot sebagian energi dan esensinya. Dengan penggunaan God Eye Disintegration, kekuatan keseluruhan demigod Dark Ocean turun 20% lagi. Matilah! Melihat bahwa demigod Dark Ocean telah benar-benar terbangun sekarang, Zhao Feng menghentikan disintegrasi mata dewa. Wind Lightning Eye Flame, bola api ungu dan emas mendarat di wajah demigod Dark Ocean. Pada saat ini, perlawanannya terhadap teknik garis mata jiwa Zhao Feng bahkan lebih lemah sekarang karena jiwanya telah melemah. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng tidak memberi demigod Dark Ocean kesempatan untuk bernapas saat dia menggunakan petir kesengsaraan dewa yang terakhir. Sebuah bola dengan simbol petir kesengsaraan dewa yang berputar dan terbakar meledak melawan jiwa demigod Dark Ocean. Arg! Jiwa demigod Dark Ocean dibombardir oleh teknik yang menakutkan sekali lagi. Demigod Dark Ocean telah terus-menerus dirusak oleh Zhao Feng sejak api mata petir kesengsaraan terakhir dan tidak bisa melawan sama sekali. Zhao Feng, orang yang kamu cintai akan segera mati. Wajah demigod Dark Ocean putih pucat, dan auranya sangat lemah, tapi dia menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, demigod Dark Ocean bukanlah tandingan Zhao Feng, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Zhao Feng, jadi demigod Dark Ocean mencoba menggunakan topik lain untuk mengalihkan perhatian Zhao Feng. Nine Darkness Palace berani bekerja sama dengan non-manusia? Tatapan Zhao Feng melihat sejauh 10.000 mil dan mendarat di Secret King Weak Sky, yang bertarung melawan Zhao Yufei. Tubuh suci Raja Jahat Langit berkilauan dengan cahaya iblis dan memancarkan tekanan ilahi yang menakutkan. Tidak ada orang lain yang tahu bagaimana kekuatan pertempuran Raja Suci Langit Jahat tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Hanya mata kiri Zhao Feng yang bisa melihat tubuh suci Raja Jahat Langit dan melihat sosok non-manusia di dunia kecilnya. Hehehe, mati! Raja Suci Langit Jahat meraih ke depan, dan gumpalan kekuatan ilahi dan cahaya iblis hitam berubah menjadi tombak hitam. Pada saat kritis, Zhao Yufei harus menggunakan garis keturunannya. Kulitnya mulai berkedip saat dia tampak seperti dewi yang terbuat dari batu giok dan es. Tombak hitam menusuk tubuh Zhao Yufei, dan percikan terbang di udara. Celah di tubuh kristal Zhao Yufei yang sempurna mulai pulih. Warna di wajah Zhao Yufei mengering saat dia menekan tangan di dadanya dan mengeluarkan seteguk darah ungu dan emas. Meskipun garis keturunan dari ras spiritual sangat kuat, itu tidak bisa menghentikan serangan dari seorang demigod. Hahaha, pemilik garis darah ras spiritual kuno akan dibunuh olehku? Raja Suci Langit Jahat terkejut sebelum mengungkapkan ekspresi gila dan bersemangat. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan Dao Iblis berkumpul sekali lagi menjadi beberapa tombak hitam yang menyala-nyala. Bab 1127 tidak ada lagi Istana 9 Kegelapan. Demigod Dark Ocean, aku tidak berpikir kamu akan berkolaborasi dengan non-manusia. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia tidak menyangka bahwa demigod non-manusia akan muncul di sini. Hehehe, apapun bisa dilakukan untuk kemenangan akhir. Melihat tatapan Zhao Feng tertarik oleh pertarungan lainnya, demigod Dark Ocean tertawa dingin dan dengan cepat mundur. Kamu ingin lari? Ekspresi Zhao Feng sangat dingin saat dia mengunci laut gelap demigod dan melepaskan niat membunuh yang sedingin es di udara. Kabut ungu gelap tiba-tiba menyebar di punggung Zhao Feng dan menyapu ke segala arah, menutupi lautan kegelapan demigod. Apa? Demigod Dark Ocean berhenti sejenak. Pada saat ini, Zhao Feng berhasil tetap cukup tenang untuk menyerangnya tanpa mengkhawatirkan Zhao Yufei. Namun, demigod Dark Ocean menjadi benar-benar linglung setelah melihat ke arah Secret King Weak Sky. Mata emas surga muncul di atas langit suci Raja Suci, dan itu tampak tertanam di dalam surga dan bumi saat itu menatap dingin dengan cahaya keemasan yang dalam. Raja Suci Langit Jahat hendak menyerang ketika dia merasakan tekanan menimpanya, dan jiwanya mulai bergetar. Raja Suci Langit Jahat menyapu sens ilahinya, lalu berbalik menuju mata surga menatap ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah tubuh suci Raja Jahat Langit bergetar saat jiwanya benar-benar ditekan. Demigod non-manusia dalam tubuh Raja Suci Langit Jahat hanya meminjamkan kekuatannya ke Raja Suci Langit Jahat.
Penguasa utama tubuh ini masih Raja Suci Langit Jahat. Jiwa Raja Suci Langit Jahat benar-benar ditekan oleh mata surga Zhao Feng, dan dia bahkan tidak dapat berpikir untuk melawan. Yufei, pergi. Zhao Feng mencoba memenangkan beberapa waktu untuk Zhao Yufei, tetapi dia hanya berdiri diam seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali. HMPH, idiot yang tidak berguna. Demigod non-manusia dalam dunia kecil Raja Suci Langit Jahat mencibir dengan dingin saat dia melepaskan gelombang kuat dari niat jiwa. Niat jiwa tingkat demigod langsung menyebar. Demigod non-manusia menekan jiwa Raja Suci Langit Jahat, yang sesaat kehilangan kendali atas tubuhnya. Tombak hitam di udara langsung dikendalikan oleh demigod non-manusia. Pemilik garis keturunan ras spiritual, mati. Suara jahat dan jahat terdengar dari dalam tubuh Raja Suci Langit Jahat. Namun, tepat pada saat ini, Eye of Heaven yang menatap ke arah Secret King Weak Sky melepaskan gelombang Eye Inten yang kuat yang mengguncang bumi. Pusaran air ungu dan emas tak berujung yang terhubung ke labirin ilusi ungu tak berujung langsung memanjang dari Eye of Heaven. Kekuatan terlarang menutupi jiwa Raja Suci Langit Jahat dan mulai menyerapnya. Kekuatan terlarang ini sepertinya adalah kekuatan dari dewa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Demigod non-manusia yang hendak mengambil tindakan dihentikan sepenuhnya oleh kekuatan terlarang ini dan menjadi tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Teknik mata anak nakal ini. Ekspresi demigod non-manusia berubah menjadi syok saat jantungnya mulai bergetar. Mata surga di langit membatasi jiwanya dan jiwa Raja Suci Langit Jahat pada saat yang sama. Bagaimana mungkin seorang dewa suci tingkat akhir yang sangat sedikit dapat membatasi jiwa dua orang pada level mereka secara bersamaan? Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah, ketika Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunannya melalui Eye of Heaven, mereka bahkan lebih kuat. Selanjutnya, Zhao Feng saat ini memanfaatkan kekuatan dunia kecil ilusi, jadi teknik garis darah mata jiwa juga digosok oleh dunia kecilnya. Pada saat ini, Zhao Feng tidak menggunakan tatapan mata dewa untuk menyedot jiwa mereka berdua, dia hanya menahan jiwa mereka, jadi kekuatannya lebih terfokus. Para ahli dari Istana Sembilan Kegelapan dan berbagai kekuatan lain yang saat ini berada di Pegunungan Sembilan Kegelapan benar-benar tercengang saat mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka jelas mengerti bahwa Raja Suci Langit Jahat menyembunyikan ahli demigod di tubuhnya. Tetapi apa yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa Zhao Feng mengulur-ulur dua demigod sendirian. Demigod Dark Ocean saat ini sangat lemah, dan jiwanya dibingungkan oleh dunia ilusi kecil Zhao Feng. Ditambah kucing kecil pencuri dan kupu-kupu ulat sutra awan yang mengganggunya juga, dan demigod Dark Ocean tidak bisa menembus kekuatan dunia kecil ilusi. Sementara itu, 10.000 mil jauhnya, ahli demigod yang tidak dikenal dalam tubuh Raja Suci Langit Jahat ditahan oleh salah satu teknik garis keturunan mata Zhao Feng yang tidak percaya. Pada saat ini, para ahli yang hadir tidak dapat menenangkan ombak yang mengamuk di hati mereka saat mereka menatap Zhao Feng. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Demigod non-manusia dalam tubuh Raja Suci Langit Jahat berjuang, tetapi dia tidak dapat keluar dari kekuatan yang membatasi. Namun, tepat pada saat ini, hal tak terduga lainnya terjadi. Zhao Yufei tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang kuat. Garis samar kristal berbentuk berlian bisa terlihat samar di dahi Zhao Yufei. Zhao Yufei telah memperoleh kristal berbentuk berlian ini di kepala mayat dewa. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya sebelumnya, tetapi dalam tahap kritis hidup dan mati barusan, kristal berbentuk berlian ini terhubung ke garis keturunannya. Cahaya ungu dan emas yang menyilaukan terpancar dari tubuh Zhao Yufei. Semua Yuan Qi dalam beberapa lusin ribu mil berkumpul menuju Zhao Yufei seolah-olah sedang membungkuk kepada dewa. Adegan ini mengejutkan semua orang sekali lagi. Mungkinkah garis keturunan ras spiritualnya telah bangkit lebih? Hati demigod non-manusia bergetar saat dia merasakan aura garis keturunan yang kuat datang dari tubuh Zhao Yufei. Zhao Yufei tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan ilahi yang menakutkan hancur menuju langit suci Raja Jahat di depannya. Zhao Yufei melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan tak terlihat melesat ke arah Raja Suci Langit Jahat. Kekuatan suci cahaya mistik dalam tubuh Raja Suci Langit Jahat segera berhenti beredar dan mulai membeku. Tubuh suci Raja Jahat Langit kemudian mulai membeku di Yuan Qi. Kekuatan garis keturunan Yufei telah bangkit lebih jauh. Zhao Feng merasakan gelombang kekuatan garis keturunan kuno yang menakjubkan ini dan sangat gembira.
Dia telah memeriksa Zhao Yufei dan menemukan apa yang terjadi padanya, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membatasi musuh untuk menghentikan mereka mempengaruhi Zhao Yufei. Saat lapisan kristal Yuan Qi menutupi langit suci Raja Jahat, sosok tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya. Suara mendesing, sosok abu-abu gelap berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan langsung melintas beberapa ribu mil, menghilang ke langit. Itu adalah demigod non-manusia, anggota dari berbagai kekuatan bintang 3 di sekitar Istana 9 Kegelapan berkata dengan kaget. Nine Darkness Palace berani berkolaborasi dengan non-manusia. Ekspresi Raja Suci Hantu Bumi sangat suram. Akan baik-baik saja jika demigod non-manusia itu tidak terungkap, tetapi karena Zhao Feng, dia. Ini berarti bahwa pada dasarnya sudah berakhir untuk Istana 9 Kegelapan. HMPH, Demigod Dark Ocean, Nine Darkness Palace akan disingkirkan dari dinasti Agung Gunlord hari ini. Zhao Feng memandang Demigod Dark Ocean, yang masih berada di labirin ungu dan emas, dan mencibir dengan dingin setelah situasi berbahaya Yufei terselesaikan. Hati Demigod Dark Ocean bergetar. Ketika Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven, Demigod Dark Ocean merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekarang setelah demigod non-manusia telah terungkap, Istana 9 Kegelapan tidak akan bisa lepas dari konsekuensinya. Jika Istana 9 Kegelapan berhasil membunuh Zhao Feng, mereka dapat menggunakan Raja Suci Langit Jahat sebagai kambing hitam dan memberikan teknik rahasia di tangan Zhao Feng ke Aula Kekaisaran Agung untuk melarikan diri. Namun, Istana 9 Kegelapan telah kehilangan semua momentum, dan tidak ada kekuatan lain yang berani membantu Istana 9 Kegelapan setelah menyadari bahwa mereka telah berkolaborasi dengan non-manusia. Itu benar-benar berakhir untuk Nine Darkness Palace. Kalau begitu biarkan kita mati bersama, Zhao Feng. Demigod Dark Ocean mengungkapkan ekspresi mematikan saat dia mengunci matanya ke Zhao Feng dengan kebencian yang tak terbatas. Perasaan kritis akan bahaya mulai memancar dari tubuh Demigod Dark Ocean. Tidak bagus, aku terlalu dekat dengannya. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Karena kedekatannya dengan Demigod Dark Ocean, dia mungkin tidak akan bisa menghindari kekuatan penghancuran diri Demigod Dark Ocean. Sepotong logam segitiga hitam muncul di tangan Zhao Feng. Lampu hijau dan emas tiba-tiba mulai berkedip di sekitarnya. Semua kekuatan di dalam tubuh Demigod Dark Ocean langsung meledak. Kekuatan destruktif yang menakutkan dari langit dan bumi menyapu. Semua Istana 9 Kegelapan benar-benar hancur oleh ledakan kekuatan dari Demigod Dark Ocean. Banyak anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan dan pasukan bintang 3 lainnya tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh kekuatan penghancur ini. Seorang demigod dari Istana 9 Kegelapan benar-benar berakhir seperti ini. Anda hanya bisa menyalahkan bahwa dia bekerja dengan non-manusia. Pasukan bintang 3 lainnya segera menjauhkan diri dari Istana 9 Kegelapan. Sayangnya, Zhao Feng terlalu dekat dengan Demigod Dark Ocean. Tidak mungkin baginya untuk menghindari kehancuran diri Demigod. Tetua dengan kekuatan bintang 3 menghela nafas dengan nada palsu, tapi ekspresinya membeku sesaat kemudian dan berubah menjadi putih seluruhnya saat dia melihat ke arah pusat ledakan. Saat debu mulai turun, Zhao Feng terungkap di tengah ledakan. Tidak ada luka pada dirinya. Bagaimana ini mungkin? Dia masih baik-baik saja. Petik 2. Itu adalah penghancuran diri seorang demigod. Semua orang, termasuk Kun Yun dan Nan Gongseng, memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Zhao Feng memiliki ekspresi santai. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki senjata ilahi, dia akan terluka bahkan jika dia mencoba mundur dengan kecepatan penuh. Mulai hari ini dan seterusnya, dinasti Agung Gunlord tidak akan memiliki Istana 9 Kegelapan lagi. Zhao Feng melayang di udara seperti dewa saat suaranya bergema di langit dan bumi. Mereka yang masih hidup tercengang dan memandang Zhao Feng dengan bingung. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jika orang-orang dari Istana 9 Kegelapan tidak menyerah, mereka akan dibunuh. Zhao Feng kemudian melihat ke bawah dan mengamati orang-orang yang hadir dengan mata tajam. Beberapa anggota Istana 9 Kegelapan yang masih hidup segera berlutut di tanah. Nan Gongseng, Kun Yun, dan Zhao Yufei memandang Zhao Feng dan mengungkapkan senyum tipis. Kekuatan bintang 3 lainnya berdiri diam. Sepertinya, jika Zhao Feng tidak berbicara, mereka tidak akan berani bergerak. Tepat pada saat ini, beberapa berkas cahaya keemasan muncul di langit yang jauh. Di bagian paling depan adalah roh bulu Raja Suci. Dia fokus dan memindai sens ilahinya di pegunungan 9 Kegelapan.
Mereka ada di sini untuk menghadiri pertemuan rahasia Demigod Dark Ocean, tapi dari kelihatannya, pertempuran antara Hall of Gods dan Nine Darkness Palace sudah dimulai. Selain itu, hanya ada beberapa anggota dari Nine Darkness Palace yang hadir, dan Demigod Dark Ocean tidak bisa ditemukan. Otak Secret King Feather Spirit bergetar. Mungkinkah Nine Darkness Palace telah dikalahkan oleh Hall of Gods? Bagaimana ini mungkin? Istana 9 Kegelapan adalah kekuatan puncak bintang 3 dari dinasti Agung Gunlord, dan mereka memiliki fondasi yang sangat dalam. Bahkan jika mereka entah bagaimana tidak cocok untuk Hall of Gods, mereka seharusnya tidak dikalahkan begitu cepat. Selain itu, ada banyak kekuatan bintang 3 lainnya yang telah bekerja sama dengan Istana 9 Kegelapan. Sekarang Istana 9 Kegelapan telah dikalahkan, kesepakatan antara mereka dan Aula Kekaisaran Agung tidak ada gunanya. Zhao Feng, kamu berani menyerang Istana 9 Kegelapan? Roh bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dan bertanya dengan nada dingin. Bab 1128 Situasi Dinasti Lord. Zhao Feng, kamu berani menyerang Istana 9 Kegelapan? Roh bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dan bertanya dengan nada dingin. Lalu bagaimana jika saya lakukan? Zhao Feng dengan dingin menjawab dengan ekspresi tenang. Roh bulu Raja Suci berhenti. Sikap dingin dan menghina Zhao Feng sedikit membuatnya takut. Namun, meskipun roh bulu Raja Suci tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng, Aula Kekaisaran Agung ada di belakangnya. Dengan latar belakang seperti ini, dia tidak perlu takut pada Zhao Feng. Sekarang dua dinasti penguasa terus bertempur dan mungkin memulai perang lagi kapan saja. Aula Dewa menghancurkan kekuatan puncak bintang 3 dari dinasti Agung Gunlord. Apakah Anda memiliki niat tersembunyi? Ekspresi Secret King Feather Spirit dingin saat dia bertanya. Sekarang Istana 9 Kegelapan telah dihancurkan, Aula Kekaisaran Agung harus menyalahkan Aula para dewa untuk mendapatkan teknik rahasia di tangan Zhao Feng. Jika Zhao Feng berani melawan, Aula Kekaisaran Agung akan dapat mengambil tindakan dengan benar. Sepertinya roh bulu Raja Suci tidak tahu apa yang terjadi. Yang memiliki niat tersembunyi adalah Istana 9 Kegelapan. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Maksud kamu apa? Roh bulu Raja Suci mengungkapkan ekspresi bingung. Ketika kami menyerang Istana 9 Kegelapan, kami menemukan bahwa ada demigod non-manusia yang bersembunyi di dalam dunia kecil tetua Istana 9 Kegelapan. Semua yang hadir bisa membuktikan ini? Zhao Feng berkata sambil tersenyum tipis. Roh bulu Raja Suci, aku bisa menjamin ini. Aku tidak berpikir bahwa Istana 9 Kegelapan akan berkolaborasi dengan non-manusia. Mata kami buta untuk tidak melihat Istana 9 Kegelapan dengan jelas. Petik 2. Beberapa kekuatan segera menjauhkan diri dari Istana 9 Kegelapan dan berbicara dengan benar. Seorang demigod non-manusia yang menyusup ke dinasti Agung Gunlord bukanlah masalah kecil. Selain itu, terlalu banyak orang yang menyaksikan ini, mereka harus mengakuinya bahkan jika mereka tidak mau. Ini, roh bulu Raja Suci linglung sejenak. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Istana 9 Kegelapan akan berkolaborasi dengan non-manusia. Ini berarti Istana 9 Kegelapan seharusnya benar-benar dihancurkan. Alih-alih menyalahkan Aula para dewa karena menghancurkan kekuatan seperti itu, Aula Kekaisaran Agung perlu memberi mereka penghargaan. Mengapa roh bulu Raja Suci ada di sini? Zhao Feng bertanya dengan senyum main-main. Saya kebetulan melewati. Roh bulu Raja Suci langsung ketakutan. Saya perlu melaporkan ini ke Aula Kekaisaran Agung secepat mungkin. Roh bulu Raja Suci berkata sebelum memimpin anggota lain dari Aula Kekaisaran Agung dan segera pergi. Aula Kekaisaran Agung perlu menangkap demigod yang telah menyusup ke dinasti Agung Gunlord. Suara Zhao Feng memasuki telinga roh suci Raja Bulu sebelum dia pergi. Zhao Feng, roh bulu Raja Suci mengertakkan giginya. Dia juga harus kembali dengan apa-apa kali ini. Suasana menegang sekali lagi setelah anggota Aula Kekaisaran Agung pergi. Anggota dari berbagai kekuatan memandang Zhao Feng dan mencoba menyenangkannya. Kalian semua bekerja sama dengan Nine Darkness Palace, tapi Nine Darkness Palace bekerja sama dengan non-manusia. Untuk menghilangkan kecurigaanmu sendiri, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menjadi kekuatan bawahan dari Hall of Gods. Zhao Feng menatap ke bawah dengan ekspresi serius dan berbicara dengan nada tegas. Tidak ada ruang untuk perselisihan. Kekuatan 3 bintang menjadi diam. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu kuat bahkan setelah menghancurkan Istana 9 Kegelapan.
Dia mengancam hampir 20 kekuatan bintang 3 sekaligus, termasuk kekuatan super bintang 3 seperti keluarga Jiang dan keluarga Dong dari 8 keluarga besar. Tidak ada yang salah dengan menjadi kekuatan bawahan dari kekuatan bintang 3 yang begitu kuat. Masalahnya adalah ada perseteruan yang cukup besar antara Aula Para Dewa dan Aula Kekaisaran Agung. Jika Anda tidak setuju, maka Aula Para Dewa harus mengunjungi Anda satu persatu. Suara dingin Zhao Feng terdengar sekali lagi, dan hati semua orang melonjak. Bahkan lautan kegelapan demigod harus menghancurkan dirinya sendiri setelah 4 orang dari Aula Para Dewa datang mengunjungi Istana 9 Kegelapan. Kekuatan kecil seperti mereka tidak akan mampu menahan kunjungan dari Zhao Feng dan teman-temannya. Klan Laut Gunung bersedia menjadi balai kekuatan bawahan dewa. Pada saat ini, Grand Elder dari kekuatan bintang 3 yang normal berbicara. Sekte Api Bumi bersedia menjadi balai kekuatan bawahan dewa, suara lain terdengar. Kekuatan yang pertama kali membungkuk ke Aula Dewa adalah kekuatan bintang 3 yang normal. Setelah menyaksikan kekuatan Zhao Feng dan hasil dari Istana 9 Kegelapan, mereka tidak berani untuk tidak setuju. Kultus Setan Bumi bersedia bekerja sama dengan Balai Para Dewa. Suara Raja Suci Hantu Bumi terdengar pada saat ini. Kekuatan besar lainnya tercengang. Mereka tidak mengharapkan Raja Suci Hantu Bumi tunduk pada Zhao Feng dengan begitu mudah. Namun, alasannya sangat sederhana. Raja Suci Hantu Tanah sangat takut pada Zhao Feng. Di dalam mayat dewa, Raja Suci Hantu Bumi telah bekerja sama dengan roh bulu Raja Suci dan teman-temannya untuk mengejar Zhao Feng, dan dia membantu Istana 9 Kegelapan menangani Zhao Feng juga. Pada saat ini, hati Raja Suci Hantu Bumi masih tertahan di udara, takut Zhao Feng akan mengganggunya. Melihat bahwa Raja Suci Hantu Bumi membungkuk kepada Zhao Feng juga, kekuatan lain semua menyetujui saran Zhao Feng. Ayo pergi. Zhao Feng terbang menuju Nan Gongseng, Zhao Yufei, Kun Yun, dan Zhao Wan, lalu melambai ke Misty Spatial World dan menghilang. Sedikit lebih dari selusin hari kemudian, anggota Aula Dewa dekat Istana 9 Kegelapan mengambil alih Pegunungan 9 Kegelapan dan membangun subdivisi Aula Dewa di sana. Penguasa dari subdivisi ini adalah klan Hantu Kegelapan, yang dulunya adalah salah satu pasukan bawahan terbesar dari Istana 9 Kegelapan. Berita tentang Istana 9 Kegelapan yang dihancurkan juga menyebar ke seluruh dinasti Gunlord. Sebanyak 5 orang telah menghancurkan Istana 9 Kegelapan dan lebih dari selusin pasukan bintang 3. Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace bukanlah tandingan Zhao Feng dan harus menghancurkan diri sendiri tetapi masih tidak bisa membunuh Zhao Feng. Ini mengejutkan seluruh dinasti Gunlord yang agung dan menjadi topik diskusi hangat lainnya di samping perang dan mayat dewa. Kekuatan eselon atas Hall of Gods mengejutkan dunia. Setelah mengambil alih Istana 9 Kegelapan dan lebih dari selusin kekuatan bintang 3, Aula Para Dewa berkembang pesat. Semakin banyak kekuatan dinasti agung Gunlord, seperti keluarga Tai, keluarga Ji, dan Black Screen Corner menawarkan untuk bekerja sama dengan Aula Dewa. Hall of Gods sekarang menjadi kekuatan nomor 1 di bawah kekuatan bintang 4. Itu adalah kekuatan yang sangat besar yang bisa dibandingkan dengan Grand Imperial Hall dan Sky Suspension Palace. 3 bulan kemudian, demigod yang telah menyusup ke dinasti agung Gunlord dibunuh oleh banyak ahli yang dipimpin oleh Aula Kekaisaran Agung. Di Provinsi Gan, di Aula Kekaisaran Agung, suasananya sangat tegang di dalam aula hijau dan emas yang besar. Momentum Aula Para Dewa sudah diatur. Jika Zhao Feng menjadi demigod dalam beberapa milenium mendatang, kekuatan bintang 4 lainnya akan lahir. Seorang Raja Suci tua mendesah. Pada kenyataannya, besarnya Aula Dewa saat ini sudah sebanding dengan Aula Kekaisaran Agung dan Istana Penangguhan Langit, mereka hanya tidak memiliki ahli demigod. Zhao Feng pasti memiliki teknik rahasia yang dimiliki oleh Raja Suci Samsara. Aula Para Dewa pasti akan bertarung melawan Aula Kekaisaran Agung di masa depan untuk menguasai dinasti agung Gunlord. Ekspresi demigod Tai Chi sangat muram saat dia berbicara. Setelah mengatakan ini, aula menjadi sunyi sekali lagi. Eselon atas Aula Kekaisaran Agung telah terluka parah dalam pertarungan melawan Dewa Sejati, dan para demigod dari Aula Kekaisaran Agung harus keluar secara pribadi karena penyusup demigod non-manusia. Ini menyebabkan mereka membuang-buang waktu. Tidak ada demigod dari Aula Kekaisaran Agung yang berada di puncaknya saat ini. Rupanya, dalam pertarungan antara Hall of Gods dan Nine Darkness Palace, Zhao Feng telah menekan demigod Dark Ocean dan demigod non-manusia sendirian.
Bahkan jika demigod Dark Ocean dan demigod non-manusia belum sepenuhnya pulih dari pertempuran mayat dewa, tampilan Zhao Feng tidak percaya. Ini berarti, bahkan jika Aula Kekaisaran Agung menemukan alasan untuk menggunakan teknik tersebut, mereka harus mengirimkan setidaknya 3 ahli demigod. Ini akan semakin melemahkan kekuatan dinasti Agung Gunlord. Jika dinasti penguasa bulan kegelapan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, dinasti Agung Gunlord akan berada dalam bahaya kritis. Aula Kekaisaran Agung butuh waktu untuk istirahat. Jika waktunya sudah tepat, saya pribadi akan pergi. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Naga Demigod berbicara. Dia berada di bagian paling depan aula, dan dia ditutupi naga emas yang terbuat dari cahaya. Kaisar Naga Demigod awalnya berencana untuk mencoba terobosan ke alam ilahi surgawi setelah pulih dari luka-lukanya, tetapi sekarang dia harus menunda rencana itu. Kaisar Naga Demigod akan mengambil tindakan secara pribadi. Ekspresi anggota eselon atas berubah menjadi syok, dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Kembali ke aula para dewa, Zhao Feng telah memperoleh banyak pemahaman setelah bertarung melawan 2 ahli demigod secara langsung. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melakukan banyak tugas. 2 yang pertama dari pikirannya mengembangkan teknik 5 elemen angin petir dan jari mengamuk petir angin. Jika Zhao Feng tidak mendapat bantuan dari kekuatan ilahi dalam perang melawan demigod Dark Ocean, serangannya akan sangat sulit untuk merusak demigod Dark Ocean. Kekuatan jari mengamuk petir angin saat digunakan dengan jari telunjuknya juga sangat menakjubkan. Ini membuktikan bahwa jalan Zhao Feng benar. Yang ketiga dari pikirannya menganalisis teknik membelah jiwa. Zhao Feng telah berhasil mengembangkan tingkat kedua dari teknik pemisahan jiwa, tetapi dia masih memiliki mata samsara padanya, jadi dia perlu membuat tingkat ketiga secepat mungkin dan membuat klon ketiga ketika waktunya sudah matang. Zhao Feng kemudian memasuki dimensi mata kirinya dan memainkan kembali pertarungan melawan demigod Dark Ocean. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari demigod Dark Ocean. Zhao Yufei memasuki pengasingan juga. Kristal berbentuk berlian yang diperoleh Zhao Yufei di mayat dewa sangat misterius dan memungkinkan garis keturunan ras spiritualnya bangkit selangkah lebih maju. Dia juga sepertinya mendapatkan manfaat lain yang membutuhkan waktu untuk mencerna. Nan Gongsheng dan Kun Yun tampaknya bersiap untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Sejak awal waktu, ahli alam cahaya mistik yang tak terhitung jumlahnya telah dihentikan oleh penghalang ini dan bahkan tidak dapat menyentuh perbatasan ketuhanan. Demigod yang tak terhitung jumlahnya tidak membuat kemajuan selama puluhan ribu tahun dan tidak dapat menerobos. Meskipun Kun Yun memiliki pengalaman mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi, dia perlu membuat persiapan dan memberikan segalanya. Setahun kemudian, gelombang aura kuno yang muncul di Misty Spatial World yang membangunkan Zhao Feng dari pengasingan. Kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi mengelilingi Zhao Wan dan mengubah kekuatan alam dalam dunia tata ruang berkabut. Budidaya dan niat jiwa keduanya telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi tertegun. Dia tidak berharap Zhao Wan berkembang begitu cepat sehingga dia akan mengejar dirinya sendiri. Dari kelihatannya, aku meremehkan tubuh ini. Zhao Feng tersenyum tipis. Tubuh Zhao Wan diciptakan oleh kristal dewa darah dan banyak bahan langka dari dalam mayat dewa. Zhao Feng bahkan telah menggabungkan beberapa kekuatan dari darah dewa ke dalamnya. Meskipun Zhao Wan tidak memiliki garis keturunan ras dewa raksasa, garis keturunannya bisa dianggap sedikit terkait dengannya. Pada saat yang sama, pikiran Zhao Feng beralih ke Zhao Wang. Zhao Wang telah mengendalikan kekuatan yang tersisa dari Istana 9 Kegelapan, dan dia telah menggunakan sumber daya dari Istana 9 Kegelapan dan beberapa alam rahasia unik untuk menjadi seorang dewa suci. Kedua klon telah benar-benar matang sekarang. Zhao Feng sangat gembira. Tepat pada saat ini, suara Bi Qingyu terdengar melalui segel jantung gelap. Tuan, ada beberapa intel yang melacak jejak naga ular penghancur hitam. Bab 1129 Bahaya Liu Qingyin. Tuan, ada beberapa intel yang melacak jejak naga ular penghancur hitam. Bi Qingyu mengirim pesan melalui Dark Heart Seal. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Akhirnya ada berita tentang naga ular penghancuran hitam setelah sekian lama. Namun, Zhao Feng tidak bersikeras bahwa intel dapat diandalkan untuk masalah ini atau agen informasi Aula Kekaisaran Agung pasti sudah mengetahui ini juga. Tidak mungkin bagi Aula Kekaisaran Agung untuk meninggalkan naga ular penghancuran hitam sendirian.
Jika mereka menemukan jejaknya, mereka akan mencoba membunuhnya. Naga ular penghancur hitam sepertinya telah melewati pantai, kata Biking Yu. Hall of Gods berasal dari wilayah pesisir, jadi hampir setiap jengkal tanah di sekitar sana berada di bawah kendali Hall of Gods. Agen informasi Black Screen Corner dan Imperial Skynet akan kesulitan untuk masuk. Pantai. Jantung Zhao Feng melonjak saat matanya terfokus. Tuan, kami tidak terlalu yakin dengan intel ini. Bagaimanapun, budidaya naga ular penghancuran hitam terlalu tinggi, dan orang normal bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Biking Yu melanjutkan, ada persyaratan ketat tentang kejujuran intel. Biking Yu tidak berani melaporkan apapun yang palsu kepada Zhao Feng, tetapi Zhao Feng telah memberitahunya berkali-kali tentang masalah ini, jadi Biking Yu memberitahu informasi yang belum dikonfirmasi ini kepada Zhao Feng. Dekat pantai, mungkinkah? Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Naga ular penghancuran hitam telah bekerja sama dengan Bailin karena satu alasan, Zhao Feng. Namun, karena nama Zhao Feng di dinasti Agung Gun Lord baru-baru ini terlalu cerah dan dia selalu tinggal di Aula Dewa, naga ular penghancur hitam pasti tidak akan berani mengganggu Zhao Feng. Namun, dengan bantuan Bailin, mereka pasti akan mencoba menemukan titik terobosan di mana dia bisa dibunuh. Tidak sulit bagi Eye of Destiny untuk menemukan Liu Qingyin. Oleh karena itu, naga ular penghancuran hitam pasti ingin menangkap Liu Qingyin dan menggunakannya untuk mengancam Zhao Feng. Jika Liu Qingyin kembali ke kampung halamannya, bukankah itu berarti benua bunga biru sedang menghadapi bencana? Hati Zhao Feng bergetar, dan dia tidak bisa tenang. Menurut tebakan Zhao Feng, sangat mungkin Liu Qingyin telah kembali ke benua bunga Azure. Ini berarti naga ular penghancuran hitam juga akan menuju ke sana dengan bimbingan Bailin. Naga ular penghancur hitam, jaminan di. Kematian melintas di mata Zhao Feng. Zhao Feng tidak pernah menyebutkan tempat kelahirannya setelah meninggalkan benua bunga Azure karena benua bunga Azure terlalu rendah. Kaisar acak manapun dari Samudra Chang atau zona benua dapat menghancurkannya sepenuhnya. Biking Yu, kapan ini dilaporkan? Zhao Feng segera bertanya. 10 hari yang lalu, Biking Yu menjawab. Aku mungkin masih bisa menghentikan naga ular penghancuran hitam? Zhao Feng mulai berpikir. Jika naga ular penghancuran hitam baru saja melewati tepi pantai setengah bulan yang lalu, tidak akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyusul. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu rute mana yang akan diambil naga ular penghancuran hitam untuk kembali ke Laut Chang. Tidak apa-apa selama aku mencapai benua bunga biru sebelum naga ular penghancur hitam. Zhao Feng tiba-tiba berdiri saat cahaya ganas keluar dari matanya. Saatnya kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng bergumam, jika dia mencapai alam surgawi ilahi di masa depan dan memasuki alam dewa kuno yang sunyi, dia mungkin tidak dapat kembali ke benua bunga Azure lagi. Zhao Feng kemudian memberi beberapa perintah pada Biking Yu. Aku akan menyerahkan 5 murid keluarga Tai kepadamu juga. Zhao Feng telah menyiapkan beberapa pil dan memberikannya kepada Biking Yu. Aku ingin tahu apakah Yu Fei ingin kembali ke benua bunga Azure. Bagaimanapun, itu juga kampung halaman Zhao Yufei. Divine Sense Zhao Feng memindai di mana Zhao Yufei berada dalam pengasingan, tetapi dia tampaknya berada pada tahap kritis dan tidak menanggapi apa yang terjadi di dunia luar. Karena itu masalahnya, Zhao Feng memutuskan untuk pergi sendiri. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya dan menghilang di antara kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, Zhao Feng telah meninggalkan provinsi Yu di mana Aula Dewa berada. Namun, bahkan dengan dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng paling banyak hanya bisa mencapai pavilion asap laut. Akhirnya, Zhao Feng melebarkan sayap petir merahnya dan terbang melintasi lautan tak terbatas. Zhao Feng segera mencapai Laut Nanlin. Dengan kecepatan Zhao Feng saat ini, dia dapat melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap di lautan yang tak terbatas. Tentu saja, Zhao Feng terutama mengandalkan istana spiritual lautan Void yang tersebar di lautan tanpa batas dan menggunakan susunan teleportasi mereka. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, hanya gumpalan auranya yang akan menakut-nakuti penguasa istana dari istana spiritual Laut Void, dan mereka secara pribadi akan menyapa Zhao Feng dan membantunya menggunakan susunan teleportasi mereka. Zhao Feng juga meninggalkan banyak tanda spasial dengan Misty Spatial World di jalan sehingga dia bisa kembali lebih cepat. Beberapa lusin hari kemudian, Zhao Feng muncul di salah satu istana spiritual lautan Void di tepi zona spiritual mimpi mengambang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu.
Tuan, Anda di sini. Suara riang Old Monster Su terdengar. Zhao Feng merasakan bahwa Old Monster Su dekat dengan zona spiritual impian mengambang. Liu Qingyin tidak kembali ke benua bunga Azure? Zhao Feng bertanya. Dia tiba di sini setengah tahun yang lalu, memasuki warisan Istana Suci Qin Langit, dan tidak pernah kembali. Old Monster Su menceritakan semuanya kepada Zhao Feng. Apa? Zhao Feng terkejut. Liu Qinxin meninggal di lantai 49 Istana Suara Kuno Fan Lun di kehidupan sebelumnya. Liu Qingyin telah memasuki Istana Suara Kuno Fan Lun juga? Zhao Feng akhirnya mengerti apa yang dimaksud Liu Qingyin dengan akhir mimpinya. Itu adalah akhir dari ingatannya. Dalam ingatan kehidupan masa lalunya, dia telah meninggal di Istana Suara Kuno Fan Lun. Zhao Feng benar-benar khawatir tentang apakah Liu Qingyin berhasil melewati lantai 49 atau tidak. Zhao Feng sendiri telah memasuki Istana Suara Kuno Fan Lun, jadi dia tahu betapa sulitnya itu. Sialan, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika target akhir Black Destruction Serpent Dragon adalah Azure Flower Continent, maka Zhao Feng pasti bisa tiba sebelum Black Destruction Serpent Dragon, tapi itu mungkin tidak terjadi jika target Black Destruction Serpent Dragon adalah Sky Qin Secret Palace. Old Monster Su, sembunyikan auramu, dan pada saat kritis, Zhao Feng segera mengirim pesan ke Old Monster Su. Suara mendesing, Weng gelombang-gelombang. Berpikir sampai di sana, sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng melepaskan seberkas cahaya yang menyilaukan. Kilatan ruang sayap petir, sosok Zhao Feng bergabung ke udara dan menghilang. Di zona langit Qin, seorang pria yang tertutup sisik naga hitam melayang di udara. Orang yang ingin saya temukan ada di sini? Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan senyum mematikan di wajahnya yang dingin. Sepertinya ada kekuatan unik yang memblokir tempat orang itu berada. Suara Bailin terdengar dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Apa? Maksudmu kau tidak bisa menemukan posisi orang itu? Naga ular penghancuran hitam sangat marah. Aura zaman kuno. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba merasakan sesuatu dan memindai dengan sens ilahi. Rasa ilahi melewati Istana Suci Langit Qin dan menyapu ke jurang yang dalam. Gambar istana misterius kuno kemudian muncul di benaknya. Istana itu sangat megah dan memiliki total 49 lantai. Itu dikelilingi dalam cahaya berwarna pelangi yang melamun dan memancarkan aura kuno yang kental. Bahkan naga ular penghancuran hitam tidak dapat melihat melalui struktur bangunan ini. Seharusnya itu tempatnya. Naga ular penghancuran hitam mengirim gambar bangunan ini ke Bailin. Satu-satunya tempat yang tidak dipahami naga ular penghancuran hitam di zona langit Qin adalah Istana Suara Kuno Fan Lun. Mungkin itu tempatnya, Bailin berkata dengan nada rendah. Istana Suci Langit Qin tenang, dan suara Qin siang damai bisa terdengar. Namun, niat yang menakutkan tiba-tiba turun. Setiap makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil dari Sky Qin Secret Palace merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka berlutut ke tanah saat kekuatan agung yang tampaknya menguasai langit dan bumi menutupi mereka. Bahkan istana penguasa Istana Suci Langit Qin, Kaisar Alam Dewa Kekosongan, berlutut dan tidak bisa bergerak. Menguasai. Li Sui di sebelah istana guru bergetar. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok muncul di atas Istana Suci Langit Qin. Bolehkah saya tahu mengapa senior datang ke Istana Suci Langit Qin? Tuan Istana Langit Qin bersuara. Dia bisa merasakan bahwa orang ini hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan seluruh Istana Suci Qin Langit. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pria ini. Naga ular penghancuran hitam tidak repot-repot dengan Master Istana Langit Qin dan tiba di depan Istana Suara Kuno Fan Lun dalam sekejap. Mungkinkah orang ini berhubungan dengan perempuan dari sebelumnya? Master Istana Langit Qin mengungkapkan ekspresi pahit dan tak berdaya. Setengah tahun yang lalu, keindahan tak tertandingi datang ke Istana Suci Qin Langit, mengalahkan semua orang, dan berhasil memasuki Istana Suara Kuno Fan Lun tanpa menggunakan token. Laki-laki non-manusia ini pasti datang untuk menemukannya. Saya tidak bisa membukanya. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah sedikit saat berdiri di depan Fan Lun Ancient Sound Palace. Kekuatan niatnya dapat menghancurkan seluruh Istana Suci Qin Langit dalam sekejap, tetapi tidak dapat membuka pintu ke istana ini. Senior, Istana Suara Kuno Fan Lun membutuhkan token ini untuk dibuka. Master Istana Suci Langit Qin menyerahkan token perak kuno. Suara mendesing. Token itu langsung muncul di hadapan Black Destruction Serpent Dragon.
Kekuatan niat naga ular penghancuran hitam langsung memasuki token ini, dan token perak kuno melepaskan seberkas cahaya yang cemerlang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pintu istana suara kuno Fan Lun terbuka, tetapi ekspresi naga ular penghancuran hitam jatuh ketika itu memasukkan rasa ilahinya ke dalam. Saya harus melewati cobaan. Naga ular penghancuran hitam penuh dengan amarah. Seluruh langit dan bumi bergetar ketika semua ahli dalam jarak 10.000 mil merasakan cincin ledakan di kepala mereka, dan mereka segera menyemburkan darah. Dengan budidaya Black Destruction Serpent Dragon saat ini, jelas bisa mengatakan bahwa istana ini menguji dao hiburan, tetapi Black Destruction Serpent Dragon tidak tahu apa-apa tentang itu. Jelas tidak mungkin untuk melewati cobaan apapun. Jika itu masalahnya, maka aku akan menggalinya. Naga ular penghancuran hitam memindahkan intetnya. Weng, gelombang-gelombang boom, ledakan. Seluruh istana suara kuno Fan Lun langsung mulai ditarik oleh naga ular penghancuran hitam. Jangan, Master Istana Langit Qin hendak berbicara, tetapi kemudian dia berhenti. Bahkan jika dia berani, dia tidak bisa menyinggung senior ini demi klan. Tepat pada saat ini, gelombang niat lain muncul di tepi Istana Suci Langit Qin. Ada seorang dewa suci di sini? The Black Destruction Serpent Dragon mengungkapkan tatapan bingung saat ia menyapu dengan Divine Sense-nya. Bagaimana mungkin ada seorang dewa suci di tempat dengan peringkat rendah seperti itu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pada saat ini, Old Monster Su berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang keluar. Suara mendesing. Black Destruction Serpent Dragon mengambil Fan Lun Ancient Sound Palace dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang langsung menyusul Old Monster Su. Apa gunanya seorang dewa suci bersembunyi di sini? Naga ular penghancuran hitam meraung saat niat tak terbatas mengikat monster tua Su di udara. Anggota eselon atas Istana Suci Langit Qin mengungkapkan ekspresi tercengang saat mereka melihat pemandangan di kejauhan. Ahli alam cahaya mistik? Mereka adalah ahli tak tertandingi yang hanya dimiliki oleh kekuatan bintang 3. The Elders of Sky Qin Secret Palace berseru. Mengapa ada seorang dewa suci bersembunyi begitu dekat dengan Istana Suci Qin Langit? Tapi dewa suci alam cahaya mistik itu bahkan tidak bisa melawan pria non-manusia itu. Master Istana Langit Qin gemetar saat dia menarik napas dingin. Li Sui melihat pemandangan ini dengan hati yang gemetar juga. Beberapa puluh mil jauhnya dari Istana Suci Langit Qin. Black Destruction Serpent Dragon, kamu benar-benar tidak ingin hidup kan? Beraninya kamu berpikir untuk berurusan dengan tuanku? Old Monster Su, yang sepenuhnya dibatasi oleh naga ular penghancuran hitam, tiba-tiba mulai tertawa. Apa, tuanmu? Zhao Feng. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock. Pada saat ini, mata emas surga muncul di langit. Tampaknya tertanam di langit dan bumi, dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang dalam saat itu menatap ke bawah dengan dingin. Bab 1130 Nafas Naga Kehancuran. Mata emas surga muncul di langit. Tampaknya tertanam di langit dan bumi, dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang dalam saat menatap ke bawah dengan dingin. Bahkan tubuh Black Destruction Serpent Dragon bergetar sedikit, dan merasakan tekanan yang besar ketika melihat Eye of Heaven ini. Ya Tuhan, itu, tanda seru tanda tanya. Semua ahli di Istana Suci Langit Qin tampak membatu, dan suara mereka mulai bergetar. Semakin banyak ahli di Sky Qin Zone melihat Golden Eye of Heaven, dan mereka benar-benar terkejut dan linglung. Eksistensi macam apa mata itu? Master Istana Langit Qin dan Li Sui bergetar. Terlepas dari Black Destruction Serpent Dragon, semua orang yang melihat Eye of Heaven ini merasa tidak bisa bernapas, dan jiwa mereka mulai bergetar. Tuan, ahli non-manusia itu berkata Zhao Feng barusan. Hati Li Sui tergerak. Kembali ketika Zhao Feng datang ke zona Langit Qin, dia menekan semua jenius dari Provinsi Qin Langit dalam pertemuan dan dengan paksa membawanya pergi. Kenangan itu masih segar di benak Li Sui. Mustahil, orang itu adalah dewa suci alam cahaya mistik. Bagaimana Zhao Feng bisa menjadi tuannya? Master Istana Suci Langit Qin segera berkata. Meskipun Master Istana Suci Langit Qin memikirkan dengan baik kekuatan dan potensi Zhao Feng, itu bahkan belum selusin tahun sejak Zhao Feng meninggalkan Istana Suci Langit Qin. Bagaimana Zhao Feng bisa menjadi dewa suci begitu cepat, apalagi yang begitu kuat sehingga dia memiliki dewa suci lain sebagai pelayan? Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon menjadi suram, dan mulai mengirim pesan kepada Bailin.
Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Zhao Feng telah tiba? Tanya naga ular penghancuran hitam. Legenda Zhao Feng di dinasti Agung Gun Lord baru-baru ini terlalu menakutkan. Naga ular penghancuran hitam baru saja memulihkan budidayanya sebagai demigod dan tidak memiliki banyak harapan untuk membunuh Zhao Feng secara langsung. Sudah kubilang aku tidak bisa mendeteksi Zhao Feng secara langsung. Namun, saya tidak merasakan tanda-tanda bahaya, yang berarti Anda berhasil membunuh Zhao Feng. Bailin berkata setelah berpikir sejenak. Dalam situasi normal, jika ada bahaya yang mendekat, Eye of Destiny-nya akan bisa merasakannya, tapi kali ini tidak ada perasaan seperti itu. Namun, Bailin tidak merasakan bahwa Istana Suara Kuno Fan Lun melepaskan kekuatan mistik yang melewati segalanya dan bergabung menjadi surga dan bumi. Apa kamu yakin seperti itu? Naga ular penghancuran hitam berhenti. Itu setengah ragu dan setengah percaya. Jika apa yang dikatakan Bailin benar, maka naga ular penghancur hitam mungkin bisa membunuh Zhao Feng kali ini. HMPH, Zhao Feng, kamu akhirnya meninggalkan Aula Dewa, jadi kamu akan mati. Naga ular penghancuran hitam meraung saat memandang mata surga di langit dengan ekspresi dingin. Awalnya berencana untuk menyingkirkan Zhao Feng setelah pertempuran mayat dewa, tetapi Zhao Feng hanya tinggal di Aula Dewa bersama Kun Yun, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan naga ular penghancur hitam. Black Destruction Serpent Dragon, kau mendekati kematian. Mata emas surga di langit melepaskan segumpal energi mental dan niat membunuh yang dingin. Konyol, saat itu, bahkan Xie yang tidak bisa membunuhku. Banyak orang dari kedua bangsawan-bangsawan ingin membunuhku juga, tapi aku masih hidup. Naga ular penghancuran hitam tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika itu bukan tandingan Zhao Feng, setidaknya dia bisa melarikan diri. Aku akan membunuh hambamu dulu. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon terfokus dan menatap tajam ke arah Old Monster Su. Bisa dikatakan bahwa masih ada waktu sebelum Zhao Feng benar-benar tiba. Dia hanya menggunakan teknik garis keturunan untuk muncul di sini dengan bantuan semacam tanda yang tertinggal di Old Monster Su. Langit dan bumi bergetar saat api hitam merusak melonjak dari tangan naga ular penghancuran hitam. Namun, tepat pada saat ini, Eye Inten melonjak keluar dari Eye of Heaven di langit dan menyala dengan api ungu dan emas. Aku lupa kalau mata ini bisa menyerang juga. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon suram saat dia mengedarkan niat jiwa dan kekuatan ilahi untuk bertahan. Detik berikutnya, bola raksasa api ungu dan emas mendarat di tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Ledakan, peng, kekuatan jiwa yang menakutkan meledak di jiwa semua ahli dalam jarak 10.000 mil dan menyebabkan hati mereka bergetar. Suara mendesing, Old Monster Su lolos dari kendali Black Destruction Serpent Dragon dan berlari ke arah yang berbeda. Persetan dengan mata ini, naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi mematikan karena dengan cepat memadamkan api petir di tubuh dan jiwanya. Namun, beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan God Tribulation Lightning tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Suara mendesing, naga ular penghancuran hitam berubah menjadi semburan api hitam gelap dan melesat di udara setelah Old Monster Su. Tepat pada saat ini, gelombang petir angin yang menakutkan muncul di kejauhan, dan itu menyebabkan langit di dekatnya menjadi gelap karena menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan, bam! Kedua sosok itu bentrok hebat sebelum mereka berdua melompat mundur. Bahu kiri Black Destruction Serpent Dragon sedikit bengkok, tapi segera pulih ke bentuk aslinya hanya dalam beberapa saat. Di sisi lain, Zhao Feng juga menyingkirkan api hitam kehancuran di tubuhnya. Setelah 1 tahun pengasingan, tubuh petir suci Zhao Feng telah meningkat lebih jauh, dia telah berhasil mengembangkan tubuh petir suci abadi. Selama lukanya tidak mencapai fondasinya, dia akan dapat dengan cepat pulih karena karakteristik abadi tubuh petir suci abadi, mirip dengan tubuh naga penghancur hitam. Tubuhnya, naga ular penghancuran hitam terkejut. Dalam bentrokan barusan, naga ular penghancuran hitam tahu bahwa tubuh Zhao Feng tidak biasa dalam pertahanan, perlawanan, dan kecepatan pemulihannya. Ketiga aspek tersebut telah mencapai tingkat yang menakutkan. Serahkan Istana Suara Kuno Fan Lun, Zhao Feng berkata dengan ekspresi dingin. Dia mengerti apa yang terjadi melalui Old Monster Su. Naga ular penghancuran hitam memiliki Istana Suara Kuno Fan Lun, dan Zhao Feng perlu mengambilnya atau naga ular penghancuran hitam pada akhirnya akan menangkap Liu Qingyin. Apakah kamu bercanda? Naga ular penghancuran hitam tertawa.
Awalnya ingin menangkap seseorang yang dapat digunakan untuk mengancam Zhao Feng, tetapi mereka menyembunyikan diri di istana yang unik ini. Namun, apa yang membuat naga ular penghancuran hitam sangat terkejut adalah bahwa bahkan itu, seorang demigod, tidak dapat menghancurkan istana ini. Ini berarti naga ular penghancuran hitam tidak dapat menyeret orang di dalam istana untuk mengancam Zhao Feng. Namun, bahkan jika itu masalahnya, naga ular penghancuran hitam tidak akan memberikan istana itu kepada Zhao Feng. Api hitam merah melonjak dari tubuh Black Destruction Serpent Dragon saat melepaskan napas naga destruction yang gelap dan dingin. Zhao Feng merasakan garis keturunannya sedikit gemetar saat ditekan. Bagaimanapun, naga ular penghancuran hitam memiliki gumpalan garis keturunan ras naga penghancuran. Non-manusia bersisik hitam melambaikan cakarnya, dan bola api hitam berubah menjadi naga hitam yang melompat ke arah Zhao Feng. Api merah dari petir angin melonjak dari tubuh Zhao Feng. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng menggabungkan kekuatan fisik dan kekuatan suci menjadi teknik telapak tangan dan melepaskan kekuatannya. Ledakan, peng, dua kekuatan api yang merusak meledak di seluruh langit dan bumi. Hati semua ahli di Sky King Zone bergetar saat mereka merasakan ledakan yang menyebabkan getaran di langit dan bumi. Jika pertempuran antara keduanya hanya sedikit lebih dekat ke zona Sky King, itu mungkin akan menghancurkan seluruh pulau. Pakar seperti apa mereka? Mereka mungkin bisa menghancurkan seluruh Sky King Zone dengan jentikan jari mereka. Beberapa kaisar puncak di zona langit Kin tidak berani mendekat dan hanya dapat melihat beberapa gambar buram. Jari menembus langit. Jari telunjuk kanan Zhao Feng melepaskan aura garis keturunan kuno. Pada saat yang sama, dia menggabungkan kekuatan suci petir angin ke dalamnya. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah keemasan melesat ke depan dengan kekuatan mengerikan dari Wind Lightning. Naga ular penghancuran hitam tidak dapat mengelak dari jarak sedekat itu, dan sebuah lubang muncul di dadanya. Aura garis keturunan ini, ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah sedikit. Itu telah menyergap Zhao Feng di mayat dewa sebelumnya, dan Zhao Feng menggunakan kekuatan dewa garis keturunan yang menakutkan ini untuk mendorongnya kembali. Namun, tampaknya Zhao Feng sekarang telah menggabungkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya dan dapat menggunakannya dengan lebih baik. Bahkan tubuh naga penghancurnya membutuhkan waktu untuk pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan ini. Bailin, kamu menipuku. Naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi jelek saat mengirim pesan dalam kemarahan. Kekuatan yang Zhao Feng tunjukkan saat ini benar-benar sebanding dengan demigod, dan dia memiliki garis keturunan yang bahkan ditakuti oleh Black Destruction Serpent Dragon. Bahkan jika situasinya bagus, naga ular penghancuran hitam hanya akan mampu melawan Zhao Feng imbang. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Eye of Destiny, saya masih belum merasakan bahaya. Petik 2. Bailin juga tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi mengerikan saat api hitam merah di sekitarnya naik ke tingkat lain. Nafas naga penghancuran, aura penghancur terlarang mulai muncul di dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Tidak baik, hukum kehancuran? Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Hukum kehancuran adalah musuh bebuyutan semua tubuh abadi dan abadi. Kekuatan petir kesengsaraan dewa juga berisi hukum kehancuran, tetapi itu bukan hukum penghancuran murni. Bahkan dengan tubuh Zhao Feng yang baru ditingkatkan, dia akan terluka parah jika dia menerima serangan ini secara langsung. HMPH, karena saya berada di Laut Nanlin sekarang, saya tidak perlu menyembunyikannya. Ekspresi Zhao Feng berubah saat sepotong logam segitiga muncul di tangannya. Pada saat yang sama, petir putih yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata kiri Zhao Feng saat niat merusak mulai muncul. Ledakan, foam, bola simbol petir kesengsaraan dewa yang terbakar menghantam jiwa Black Destruction Serpent Dragon. Namun, pada saat yang sama, naga ular penghancuran hitam juga menyemburkan bola api suci berwarna hitam merah tua yang terlarang. Weng gelombang boom, bola api hitam pekat raksasa muncul di langit dan bumi seperti matahari hitam pekat. Itu memancarkan aura terlarang yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Arg, naga ular penghancuran hitam mulai berteriak setelah diserang oleh Zhao Feng. Setelah rasa sakit memudar, naga ular penghancuran hitam mengungkapkan senyum ejekan. Hehehe, bocah ini tolol. Dia bahkan tidak mengelak. Petik 2. Meskipun itu telah mengambil teknik mata garis keturunan yang merusak dari Zhao Feng, nafas naga penghancurannya mengandung lebih banyak hukum penghancuran.
Namun, saat berikutnya, sesosok tubuh melompat keluar dari bola api hitam pekat. Suara mendesing. Zhao Feng segera mendekati naga ular penghancuran hitam. Jari menembus langit. Zhao Feng menunjuk ke kepala Black Destruction Serpent Dragon. Sua gelombang-gelombang wus. Cahaya merah keemasan memancarkan garis keturunan kuno kekuatan ilahi ditembakkan melalui kepala naga ular penghancuran hitam bersama kekuatan yang menakutkan dari petir angin. Arg! Bagaimana ini mungkin? Naga ular penghancuran hitam berteriak kesakitan saat memandang Zhao Feng yang tidak terluka. Zhao Feng menahan serangan yang berisi Origin Power of Destruction. Ini tidak mungkin. Hukum kehancuran bisa menghancurkan segalanya. Itu adalah senjata ilahi? Detik berikutnya, mata Black Destruction Serpent Dragon mengunci perisai hitam yang ditutupi garis hijau di tangan Zhao Feng.